Silakan, kita mau bahas apa dulu? Ini Mas, ini mau evaluasi yang iklan TikTok kan udah seminggu Mas ya. Hmm, Eh itu kan saya udah iklan, berarti udah 8 harian. Oke. Cuman yang di diskonnya baru baru yang diterapin tuh yang 55%. Nah, yang satu SKU udah saya turunin ke 52%, 3 hari 4 hari ke belakang ya. Yang lagi bagus itu iklan kontennya Mas. Maksudnya gimana? Coba kita cek dulu. Untuk pertama kali itu jangan ke konten, asal kontennya itu, asal sampean itu atur komisi iklan toko sama dengan komisi standar itu, dan pakai materi iklan otomatis itu di awal jangan ke materi iklan karena iklan GMV Max itu disetting adalah iklan otomatis. Iklan otomatis itu yang otomatis apanya? Materi iklannya gitu sebetulnya. Iya, Kok nggak bisa ya? Iklan toko diklik coba. ya, Mas. Sudah mulai paham eh, tentang iklan GMV Max TikTok? eh Baru yang kemarin aja sih Mas. Ya, Coba hari tapi ini. segini juga alhamdulillah udah udah bisa lah istilahnya, udah dikit-dikit bisa. ah, Ini baru pertama istilahnya saya ngiklan di TikTok. mm-mm. Intinya itu, Ini eh, 7 hari terakhir Mas ya. mm, ini kan all produk kan? Kita coba ke detail atau detail campaign atau analitiknya. Ke campaign kampanye ya. Nah, di sini kita cek analitik. Nah, ini diingat-ingat kalau ada auto create ini otomatis TikTok yang buat gitu loh. Ini karena kamu ikut campaign dan menyetujui gitu. Biasanya target ROI-nya kecil itu. Itu di tahun depan pasti Oh, ada gitu loh. Apa? Di momen Ramadan eh, ke depannya pasti akan ada seperti ini. Makanya hati-hati kalau mau ikut campaign, apakah kalau muncul auto create seperti ini mending matiin gitu loh. Nah, itu ada yang sampai 19 juta nggak sadar. Itu kan bukan kesalahan dari hmm, TikToknya, tapi kesalahan dari sellernya gitu loh. Kenapa nggak dibaca gitu sebetulnya. Ya, itu diingat-ingat. kayak di Shopee itu Mas, kayak muncul muncul kayak gitu Mas. Dia ngasih informasinya. Ya sama gitu loh. Jadi eh ketika kamu itu ada jualan di marketplace ya, ada notifikasi. Namanya marketplace kan dia bisnis tuh. Namanya orang, Ya, namanya perusahaan kan pasti bagaimana dia itu dapat uang cash. Itu kunci utama gitu loh. Makanya dia tawarin kayak program tertentu ya supaya laku kan dia dapat duit tuh. Kalau laku kan dia dapat dia admin iya, dan seterusnya. Kemudian top up saldo kalau di Shopee ya. Top up saldo itu kan ditawarkan. Kalau kamu top up sekian juta, kamu dapat diskon. Gitu kan? Ya enggak? iya, Ada nggak? Nah, iya. itu juga dalam Heeh. rangka dia narik duit cash dari kamu gitu loh. Nah, kalau kamu merasa di situ itu menguntungkan buat kamu Hmm, ya, oke ikutin. Tapi kalau tidak, wah sayang uang 1,8 misalnya di top up ke Shopee, duitnya jadi nganggur gitu kan. Jadi nggak nggak produktif gitu loh di situ. Yang pertama kali yang iya, mindset iya ketika betul. kita itu jadi pebisnis adalah bagaimana uang itu terus berkembang, terus berputar dan bertambah gitu loh. Masalah margin, masalah keuntungan itu bisa kita pikirkan belakangan. Yang penting kita tahu gitu loh. Dimengerti ya? Bentar saya cek. Iya. eh saya pindah wifi dulu. Kayaknya agak nggak stabil. Oke. Cek-cek aman Oke. suara? Aman? Aman, aman Mas, Mas. Oke. Nah, ketika iklan itu sudah jalan, sebetulnya kita perlu amati itu ya, adalah hariannya biaya iklannya berapa gitu. Jangan kemana-mana dulu gitu. Yang perlu kita Iya. amati itu biaya iklan ini setiap harinya berapa, terus ROI-nya berapa. Apakah ROI-nya ini masuk
di atas ROI minimal atau tidak gitu dulu gitu loh. Jadi nggak usah ribet-ribet cara berpikirnya gitu ya. Iya. Kalau berpikirnya itu ribet langsung ke materi iklan padahal dasarnya belum paham gitu loh. Kalau materi iklan Iya. kan Iya. sudah sekali lagi kalau iklan GMV Max TikTok itu adalah iklan otomatis. Yang otomatis apanya? Materi iklannya. Jadi nggak perlu mikirin Iklannya. konten sebetulnya kalau sudah ada banyak afiliator gitu. Kita cek hari ini dulu Iya. ya. Nah, yang terpenting itu pertama ini gitu loh. Kita cek kemarin, kalau ini kan 37 ini hari ini kan, dengan ROI Iya. saat ini itu 8,554 gitu loh. Asal ini 20 Iya. pesanan, maka dijamin 90% dari 11 yang kamu pasang target ROI ini gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir. Hmm. Intinya kejar itu gitu loh. Itu basically kamu harus paham ke arah situ. Kenapa kok I- kita cek kemarin? Karena dalam satu hari itu eh ini menghabiskan berapa nih? 317.987 17. dengan ROI sekian. Masuk kan? Ya enggak? Akan Iya, masuk. tetapi yang jadi Iya. pertanyaan adalah, kamu pengen meningkatkan pesanan lagi enggak? Kan gitu. Iya. Kalau kamu pengen meningkatkan pesanan lebih dari ini, maka kamu harus menaikkan anggaran hariannya, gitu loh. Kalau ini sudah jalan lebih dari 3 hari, kamu bisa naikkan 50% supaya biaya iklannya naik, jangkauan iklannya naik, kemungkinan pesanannya naik, gitu loh. Hmm. Iya, Itu iya. ya. Nah, Iya. biaya per pesanan ini gitu, tidak perlu kamu risaukan. Karena apa? Patokannya jangan ini. Kalau kita di pertemuan sebelumnya, pesanan di sini itu sebetulnya adalah pesanan organik dan pesanan dari iklan. Customer itu lihat iklan produk A misalnya yang kamu iklankan, dia juga beli produk A dan belinya dalam waktu 24 jam. Kalau beli produk yang berbeda dan atau dia beli produk yang kamu iklankan tapi dia belinya lebih dari 24 jam, itu dia tidak dihitung di sini, tapi langsung dihitung di analitik atau Kompas Data gitu. Kita cek ya. Kita copy. Nah, supaya ada pembanding gitu loh. Ya. Iya. Eh, Kalau dulu namanya Kompas Data, kalau sekarang namanya analitik gitu loh. Hmm. Hanya beda istilah aja sebetulnya. Update itu Oh, istilah-istilah aja. Jadi nggak terlalu signifikan gitu loh. Kalau tahu hakikatnya, kalau kamu paham, misalnya ada perubahan di dashboard pun kurang lebih sama gitu loh sebetulnya. iya. Gitu loh. Dikiranya kalau nggak tahu hakikatnya ya pasti nggak ngerti gitu loh. Nah kalau Mm-mm. orang itu kalau dikasih tutorial harus sama seperti itu. Nah itu namanya naif karena di dalam dunia digital marketing, di dalam dunia online itu pasti terus berubah, nggak mungkin terus Iya. tetap gitu, nggak mungkin gitu loh. Hmm. Coba klik analitik. Nah kalau kemarin kan di sini kelihatan nih, eh, nih kemarin 3.568 nih omsetnya. Terus kemarin juga ada 42 eh, pesanan ya. Iya. Di sini 41. Selisih pasti kan? Iya. Artinya kenapa kok bisa ada selisih? Ya ada yang beli produk yang berbeda atau beli lebih dari 24 jam. Berarti Hmm. Iya, beli iya. lebih dari 24 jam itu orderan yang sehari sebelumnya gitu. Itu Hmm. perlu diingat gitu. Pasti ada selisih. Kalau kita misalnya ya kita atur dari awal. Sampai kan sudah ngiklan dari 8 hari itu. Iya. Nah, katakanlah kita ambil 1 sampai 12 lah ya. Nah, ini kan 40 ya, ada 495 terjual gitu ya. Ini harusnya ada pesanan nih. Ada panahnya. Aneh nih ada. Ini kan terjual. Terjual sama pesanan itu pasti berbeda gitu. Iya. Itu kan 1 sampai 12. Kita atur coba di sini 1 sampai 12. Harus apple to apple membandingkannya kan? Gitu loh. Nah, di sini 207 nih pesanannya. Tapi di sini terjualnya 495. Sama 95. atau beda? Beda. Lah iya, sebetulnya kalau terjual ini adalah eh, satuan gitu loh.
Satuan, iya, Sehingga sangat mungkin satu orang beli dua gitu loh. iya, Maka iya, akan iya. ada selisih. Nah, kalau kamu mau patokan biaya, biaya itu biaya per satu terjual kalau mau ngukur gitu loh. Artinya biaya iklan yang ada di sini ya 1.754.000 ini dibagi dengan 495 maka ketemulah produk terjual biaya per satu produk terjualnya gitu loh. Yang kita anggarkan di template harga jual itu gitu loh. Paham ya? Iya, 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 Mas, paham, Mas. Sehingga selisih antara kan di template harga jual kita anggarkan 10.000 kan? Betul nggak? Iya, iya, Nah, kita coba ya. Ini ini kan kita anggarkan oh 5.000 10.000 benar ya? iya, Misalnya 10.000. kita mau mau hitung apaan tuh kok ngeklik? Nggak bisa klik nih. Coba oke. Klik. Nah, misalnya kita mau hitung berapa sih tanggal 1 sampai 12 April 2025 itu alokasinya, alokasi gitu ya, alokasi biaya itu per satu terjual itu kan 10.000 tuh, Iya, iya, Mas. ya kan? Terus berapa sih biaya per satu terjual gitu ya? Biaya per satu terjual real. Nanti ngitungnya ini 1 bulan sekali ya, untuk kamu cek. eh, Kalau kamu mau pak acuannya adalah biaya per satu terjual gitu loh. Iya, Berarti caranya atur dulu tanggalnya ya, tanggalnya sama gitu. Tapi kalau ada banyak campaign ya kamu ngaturnya di sini. Ngaturnya di bagian utama, rikasannya gitu. Kalau ada banyak campaign, live iklan live juga jalan gitu ya. Kamu ngaturnya yang di sini gitu. oh Di iya, sini 1 sampai 12 disamakan dengan data yang akan kamu uji akan kamu analisa di Kompas Data gitu. 207 kan? iya, iya, Mas. Dari harga jual ini kita cek dulu pertama ROI-nya memenuhi nggak? ROI minimalnya berapa? Average-nya. Nah, kita bisa cek kan? Sudah dibuat belum? Dihapus, Mas, kemarin ada tambahan soalnya. Oh gitu. Hmm, Misalnya kita ROI minimalnya di sini ya, kita average ya. Kalau sudah di atas ini artinya kamu udah untung gitu loh. Nggak perlu teriak-teriak sebetulnya gitu. Artinya nggak perlu teriak-teriak itu, wah ini gimana nih, saya boncos atau rugi nggak ngerti. Lah kan patokannya udah tak kasih ini gitu. iya, Sehingga kamu tahu, oh saya untung nih. Ah, 5,68 gitu loh. Dengan harga segini semua ya, gitu loh. iya, Nah, 5,68 ini kamu nggak untung nggak rugi. Artinya kalau di atas ini 10 ya pasti untung dong. betul. Gitu loh. Udah, itu sudah dikunci untung. Nah, tinggal kita kita kamu ada tambahan keuntungan nggak gitu. Tambahan keuntungannya ya dari salah satunya dari selisih 10.000 ini gitu loh. 10.000 ini kan per satu terjual nih. Iya, Misalnya kan, ini ada yang 20 ya. Ini iya, kamu yang atur ya. iya, Hmm. Anggaplah dibuat, kalau mau dibuat rata-rata ya bisa, biar alokasinya sama gitu loh. Misalnya, ini ya, ini kan alokasi biaya, benar ya? Kok ini 4.400 ini apa? Oh, ini profit ya. profit tuh, Mas. Nah, misalnya kamu mau average nih. Average, berarti kan rata-ratanya kamu Iya, mengalokasikan satu produknya itu berapa duit gitu loh. Berapa duit gitu kan. Seperti ini, kita kurung tutup, kemudian enter. Berarti rata-rata malah 11.584. Nah, sekarang kita hitung pada 1 sampai 12 April ini gitu ya. Biaya per satu terjual kita hitung dulu terjual ya berapa. Terjual berarti di Kompas Data dong. Pastikan ini sama apa waktunya ini sama ini itu sama gitu. sama. Sama ya. Jangan dibedain. 1 sampai 12 sama ya. Nah, di Ya, sini yang kamu ambil adalah biaya iklannya nih yang di sini. Tapi kalau yang di sini adalah terjualnya 495 ya, ya. udah dibagi, Mas, ya. 495. 495. Terus kemudian biaya iklan ya. Biaya iklan Ya, kan hanya ada di GMV Max gitu loh. Biaya iklan itu 1, 7. ini ya. Coba kita paste ke sini.
Ini ada komanya kita hilangin ya. Kemudian ini juga ada komanya kita hilangin. Kita ambil di sini format angka dalam rupiah. Nah, kita bisa hitung biaya per satu terjual realnya. Gitu loh. Berarti ini ya, biaya Ya, iklan semua ya dibagi dengan ya, 496 gitu. Nah, itu 3.537. Tadi average-nya di situ ya, average-nya itu 11.548. ya, Sebentar, kita caranya begini. Ini alokasi biaya iklannya plus PPN aja ya. Berarti ini sebentar, kita anu dulu. Ini biar PPN-nya kehitung sekalian ya. ya Mas. Nah, ini berarti kan penjumlahannya, penjumlahan dari kedua ini gitu kan. Nah, ini berarti katakanlah kita sama dengan ya ke sini. Ah, kok masuk sih? Mana tuh? Mana tuh? Nah, ini ya plus ini. Nah, itu jelas. Nah, 12.000 karena sudah plus PPN gitu loh. Ya, Ini alokasimu gitu loh. Nah, ini juga harus kita plus PPN nih gitu ya. Ini juga harus plus PPN atau ini dulu dikasih PPN ya sama dengan 11% biar biar ideal gitu loh. ya Mas. Kali ini. Oh, tapi kan kamu top up kan? Iya Mas, tepat. Kalau top up berarti sudah plus PPN. Sudah plus PPN. Artinya 3.500 langsung kamu bagi aja gitu loh. Kurangin gitu, selisih ya. Kita ngomong selisih yang jadi profitmu gitu loh. Gunanya kita itu atur harga jual, template harga jual gitu. Artinya kamu ada tambahan profit 12.000 dikurangi 3.500 gitu. Nah, segini kan lumayan gitu loh. Walaupun Iya, mungkin kamu kalau di sini di setting minus, misalnya di sini itu profit kamu minus gitu ya, misalnya. Masih. Nah, ini. Nah, ini misalnya, ini kan nggak minus lagi pula kan? Berarti kamu plus 9 ribuan plus ini gitu loh. Itu jadi profitmu. Kelihatan iya, kan iya, untungnya iya, kan? iya, iya. Gitu loh. Jadi clear Hmm. gitu loh. Betul nggak? Iya, iya, Gitu. itu Mas. Tinggal artinya apa yang saya sampaikan berkaitan dengan uh, ROI minimal, minimal sebagai patokanmu itu bekerja di kamu gitu loh. Hmm. Kelihatan untungnya. Mau kamu gas biaya iklannya misalnya mau naikin anggaran berapapun biar pesanannya naik ya nggak ada masalah. Terpenting ROI-nya masuk gitu loh. Itu saja sebetulnya iklan JMV Max itu. Iya, iya, Artinya iya. kalau semua sudah diubah ke harga jual fixnya di hasil seperti ini kamu itu udah aman gitu loh. Tinggal pesanannya aja dibanyakin gitu loh. Iya. Ngerti ya? Iya, iya, Mas. Iya, iya. Sehingga kamu nggak was-was gitu loh. Ini udah dikunci, HPP-nya juga kamu udah untung ya. Artinya kamu sebagai konveksi sudah ngambil untung dari harga untuk dijual, betul nggak? Iya. Gitu loh. Di sini kamu konveksinya untung, ya. Terus jualan kamu di TikTok juga untung gitu loh. Tadi sudah kita estimasikan dari selisih aja, selisih harga jual saja itu sekitar 9 ribuan gitu. Iya, Kenapa iya. kenapa harus dijual lebih murah lagi kan begitu logikanya. Tapi ini kan ingat, ini masih masa diskon. Artinya di harga ini saja kamu itu masih oke gitu loh. Masih oke gitu. Iya. Nah, pelan-pelan nanti diturunin gitu loh diskonnya gitu. Dimengerti ya? Iya, iya, Mas. Iya, iya. Artinya di angka ini aja kamu untung, berarti di angka diskon yang lebih kecil, kamu menurunkan diskonnya, ya kamu lebih untung lagi, gitu loh. Nah, Iya. mau kamu genjot istilahnya penjualnya sebanyak apapun, asal lihat ROI-nya itu di atas ROI minimal, ya oke, nggak ada masalah, gitu loh. Nah, itulah gunanya kamu menetapkan alokasi biaya iklan nggak kecil. Nah, coba kamu tetapkan alokasi biaya iklannya misalnya 5.000, kan jadi tinggi ini. Iya. Betul nggak? Hmm. Untuk Iya, Mas. meraih meraih
meraih BEP saja, impas saja, itu kan susah banget gitu loh. Mm-mm. Nah, ini orang pada nggak sadar caranya seperti itu, stylenya kayak gitu loh. Ya nggak? Iya mas, betul mas. Belum lagi tidak semua. Ini kan kita ngitungnya itu semua orderan dari afiliator gitu, ngitungnya. Tapi kan Iya, kenyataannya paling cuma 25% dari GMV-mu itu dari afiliator. Katakanlah GMV-mu itu atau omsetmu itu 100 juta, ya. Kan 25% itu dari afiliator, berarti cuma 25 juta. 25 juta diambil 10%, kan kamu cuma bayar 2,5 komisi iya, afiliator gitu loh. Jadi nggak usah dikasih, nggak usah mikir terlalu jadi beban gitu loh. Oh, saya ngeluarin. Kalau udah untung, ngapain dipikir pusing? Tinggal ningkatin betul pesanannya. pesanan, iya, Gitu ya, jelas ya? iya, iya, mas. Ya jelas Oke. mas. Gitu loh. Nah, yang terpenting itu ketika kamu investasi untuk leher ke atas, untuk belajar gitu ya, investasi leher ke atas atau untuk belajar itu penting supaya kamu tahu posisi kamu itu di mana sekarang ini untung atau tidak gitu loh. Ya, di Iya, situ. iya mas. Bukan terus dikasih janji manis, calon mentornya itu mamerin hasil, habis itu kenyataannya di kamu nggak ngefek gitu loh. Nah, buat apa? Gitu. Iya mas. Oh, iya, 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 iya. Nah, Jadi di sini strateginya gimana? tadi yang catatan yang tadi mas tadi di ini ya Yang apa? pasti udah ke save ya. Nanti saya kalau mau Ini tuh, ulang-ulangi lagi. ini kan sheet satu kan untuk harga jualnya, sheet 2 ini kan Ya, masih dua. tadi nanti bulan misalnya 1 bulan berarti misalnya nih nanti sampai awal bulan Mei kamu bisa hitung 1 sampai Ya, 30 April gitu kan. Nah, kamu ya tinggal mas. masukkan alokasi biayanya tetap kurang lebih sama kan gitu loh. Nah, tinggal Ya, biaya per satu terjual, tinggal kamu ganti terjualnya berapa, terus biaya iklannya berapa, ketemu lah selisihnya. Nah, ini selisih ini bukan profit loh, bukan maksudnya profit yang kamu kamu targetkan, tapi ini ya tambahan gitu loh, tambahan. tambahan yang kamu alokasikan. Gitu. Iya, iya mas. Berarti itu mas yang tadi yang terjual tuh yang quantity 496 tuh itu udah fix ya, udah nggak ada pengembalian, nggak ada batalnya mas ya? Ada pengembalian masih ada gitu loh, Masih karena di ada. Kompas Data itu seperti halnya di performa toko Shopee ada kemungkinan kan, tapi kalau Iya, 496 ini yang kamu kirim gitu loh. Kalau ya, yang retur, kalau kamu mau detail, ya kamu dalam 1 bulan itu harus ada pencatatan. Oh, pesanan ini ya retur gitu loh. Produk ini retur gitu loh. Itu kamu harus ada Hmm. pencatatan sendiri supaya Oh nanti iya, iya, oh dikurangi berarti yang retur iya, ada misalnya 9 produk, berarti ini dikurangi 9 produk itu baru realnya gitu loh. iya, Paham iya, ya? iya, Di iya, situ. iya, Pak, mas. Jadi di analitik kalau di ini dulu namanya Kompas Data ya. Karena ini kan masih ada nih Kompas Data nih. Nah, ini namanya dulu Kompas Data. Nah, di Kompas Data ini itu data real yang kamu kirim gitu loh. Iya, Produk yang kamu kirim itu totalnya 1 sampai 12 itu adalah 495 gitu. Ini baru sebetulnya masih ada. Ini kan TikTok kan. Loh, kamu nggak terhubung ke Tokopedia ya? oh, Harusnya kan 2 nih. iya, tapi di itu udah terhubung mas, tapi belum apa ya? Enggak. Apa karena bugs? Ya. Ini belum ditambah yang Tokopedia. Siapa tahu di Tokopedia juga gede omsetmu gitu. Nah, kita coba 1 sampai 12 tadi ya. 1 sampai 12. Nah, ada tambahan 3 terjual gitu. Artinya kan lebih banyak lagi gitu dibandingkan di sini kan. Dibandingkan di sini kan. Ya enggak? satu Iya, sampai iya, 12-nya gitu. Nah, di situ gitu loh. Jadi jangan hanya menilai dari sini. Nah, yang seller-seller baru itu yang sukanya ngeyel, itu patokannya di sini. Apa dia nggak iya, merasa produk yang kamu packing itu kan real, yang kamu pegang, yang kamu iya, tempelin resi. Apakah segini? Kan harusnya lebih gitu loh. iya, Itu maka kalau di sini itu misalnya belum tentu kamu kirim. Karena apa? Dia order itu sudah tertera di sini. Nah, terus tiba-tiba dia batalin. Nah, itu kan masih tercatat di sini. Tapi kalau di Kompas Data, ya dia yang apa? Yang tidak kamu kirim ya nggak masuk gitu loh. Paham ya? iya, 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 iya. Hmm, iya, iya, mas.
Seperti halnya kalau di Shopee, performa toko gitu. Iya. Performa toko. Performa toko itu kan kalau yang dibatalkan ada datanya. Oh, ini dibatalkan. Jadi dibatalkan itu artinya nggak kamu kirim gitu loh. Di sini nggak? Coba kamu login. Jadi ROAS tinggi itu kamu jangan, kalau iklan di TikTok ya, ada yang ROASnya sampai 1.000. Kamu nggak, kamu senyum-senyum aja gitu. Karena belum tentu untung dia. Karena belum tentu harga jualnya fix gitu. Mendingan jelas ROI kamu 10, ROI minimalmu 5 gitu loh. Jelas untung. Betul nggak? Iya. Daripada ROI-nya 1.000 nggak tahu untung atau enggak gitu loh. Lupa aja, lupa. Atau kamu kalau login di handphone, itu kamu pakai scan. Kamu login di handphone nggak? Rajin, Shopee-nya. Mas. Login pakai scan aja, biar nggak salah-salah gitu. Nih, pakai yang ini. Diklik aja scan-nya. Jadi produsen juga punya skill marketing gitu loh. Itulah kamu kan gitu. Bukan hanya eh, ngertinya produksi aja gitu. Jadi Iya, kalau Mas. suatu saat misalnya kamu punya karyawan diserahin, oh ini loh silakan handle iklannya, kamu bisa nilai, kamu ngawur ini gitu kan, bisa nyalahin gitu. Ini kalau di HP scan-nya kemana, Mas? Yang di beranda pojok eh, atas itu kan ada tuh kamera, Oh iya. ada kan? Nah, itu di ke scan QR dulu. Udah ketemu kan? Ini nggak bisa di klik ya, Mas, yang ininya, Yang apa? yang di laptopnya. Refresh dulu, refresh. Refresh aja. Nah, coba diklik. Nah, bisa toh? Ya, Mas. Yang di bawah pencarian tuh. Nah, ke seller center itu. Nah, kan enak gitu, nggak perlu kamu gonta-ganti password kan kalau. Oh iya, Mas. Nah, kalau di Shopee itu analitik tadi adalah performa toko di sini. Ngitungnya sama gitu loh. Jadi 1 bulan gitu loh. Paling bagus. Tadi kan Mhm. contoh aja 1 sampai 12 karena kamu baru iklan 1 sampai 12 gitu loh. Iya, ya, Mas. Kurang lebihnya ya. Karena Mhm. nggak semua kan yang kemarin sama hari ini nggak tertata di Kompas Data. Yang ada di samping gitu, nggak satu kesatuan. Mhm. Nah, di sini gitu. Nah, ini nanti kamu bandingin yang ada di sini. Misalnya eh, per bulan nih, katakanlah bulan April gitu ya. Bentar. Iya. Nih. Nanti kalau setelah Mei kamu ngitungnya gini. Nah, ini kan kelihatan tuh ya. Produk. Nah, di sini kan kelihatan penjualanmu berapa, pesananmu berapa gitu. Nah, ini kan ada 31 yang dibatalkan kan itu nggak kamu hitung gitu. Nggak kamu kirim nih yang 31 gitu. Yang kamu hitung yang itu. Iya. Lah kalau mau realnya lagi ya kamu catat yang retur dari Shopee itu berapa. Tinggal dikurangi Iya. aja gitu loh. Berarti sekian pesanan kan gitu loh. Iya. Berarti ini, Mas, yang 408 tuh itu Mm-mm. aktualnya yang saya kirim tuh dikurangi 31 ya, Mas ya? Bukan, 408 ini yang dikirim. Oh, Kalau total dikirim. total pesanannya adalah 408 plus 31 gitu. Yang Ya. 31 itu batal sebelum kirim gitu loh. Oh iya, Mas. Mhm. Entah karena batalnya itu dia membatalkan sendiri, tadinya pembayaran transfer terus dia nggak transfer gitu ya, Ya. atau COD terus dia batalkan sendiri gitu, atau minta pembatalan dari kamu gitu. Terus Mhm. sekian. Nah kalau kita ngitungnya harian kan, lah kalau dibatalkan gimana? Nah Iya. ngitungnya itu kalau misalnya mau ngitung bulan ini berarti nanti di awal bulan Mei gitu loh. Mhm. Sehingga jelas pesanannya, penjualannya jelas. Kalau mau real ya kamu harus melakukan pencatatan secara manual berapa yang retur gitu loh. Maka kamu Iya. ketemulah per bulannya gitu. Hmm. Nah, Berarti lebih ini baik yang Mas yang 408 tuh ya pesanan atau berarti bukan quantity ya, bukan bukan, bukan. Bisa saja beli dua gitu. iya iya. Kalau di
di Shopee nggak ada terjual di performa tokonya. Tapi kalau di TikTok itu ada terjual, ada pesanan. Ini kan Tokopedia nih. Jadi Tokopedia Iya. iklan GMV Max itu tayang di Tokopedia dan juga tayang di TikTok Shop ya. Mm-mm. Sehingga kamu juga harus menjumlahkan antara Tokopedia dan TikTok Shop di waktu yang sama. Itu perlu diingat Mm-mm. ya. Di situ. Berarti Mas yang di Shopee itu kok yang kayak produk tujuannya lihatnya di mana Mas? Nah, di situ terjualnya nggak akurat gitu loh. Oh, di Itu Shopee nggak ada. harus harus rinci satu-satu gitu. Coba Hmm. kita di sini. Karena kan ngitungnya kan per resi dia gitu loh. Oh iya iya. Per resi itu ini satu produk sebentar. Coba ya pada bulan Jadi kalau TikTok mah lebih detailnya Mas. Tadi kan ada jumlah pesanan, ada jumlah ya kuantiti gitu. mm-mm. Ada jumlah satuannya. Ya sebetulnya harusnya ada sih. Cuman eh, jarang banget kita. Nah, ini produknya sekian untuk yang dibandingkan sebulan sebelumnya sebentar. 571 nih kalau untuk dari produk. Total pembeli ada 399 ya. Terus ini kan kita bisa cek nih. Jumlah produk dari pesanan dibuat dalam jangka waktu yang dipilih termasuk pesanan yang belum dibayar. Nah, ini nggak akurat ya. Ya belum dibayar. Itu yang kemungkinan ya Mas ya. Dia kurang akurat untuk di sini. Tapi nggak masalah juga kita cek biaya per pesanan gitu. Ya, Asumsikan saja beli satu dulu gitu. Kalau beli satu aja kamu masuk berarti kalau beli satu dia beli ada yang beli dua ya lebih untung kan gitu aja ya, logikanya gitu. Jadi ya kita yang namanya kita baca seperti ini itu nggak bisa seakurat mungkin itu nggak mungkin karena Mm. masih ada juga ya yang kita kirim nanti akan retur gitu loh. Kan belum Ya, sampai duitnya gitu loh di situ. Kita perlu tahu itu. Gitu. Yang penting logiknya, nalarnya kamu paham gitu ya Mas. di situ. Kalau ini bulan April, nah di apa iklannya juga bulan April nanti. Tinggal kalau mau paham ROAS berarti ROASnya berapa? Itu 29 ini dibagi dengan seperti halnya ini ya. Kalau kamu mau ngitung tanggal 1 sampai 12 itu ROAS realnya berapa? Itu sebetulnya ngitungnya dari sini gitu. Nanti tapi per 1 bulan. Berarti ini yang kamu ambil 31 juta GMV ini. Kalau kamu Hmm. mau tahu ROAS-nya, ini dibagi biaya iklan. Iya, ROAS iklan. realnya ya. Sebetulnya masih ditambah topet sih. Cuman kelamaan nanti. Kalau sama topet gitu loh. Nah, GMV itu GMV di Kompas Data. Karena GMV Kompas Data itu yang tadi pesanannya lebih banyak. Karena ada yang beli lebih dari 24 jam gitu. Iya, Nah, ROAS realnya kalau mau kamu tahu tanggal 1 ROI ya istilahnya ya. ROI sama dengan ROAS. Real boleh, enaknya kamu mana gitu. Disamain aja sih. Real gitu. Cetakan Indonesia sama cetakan Inggris aja. Nah, itu berarti GMV ini ya dibagi total biaya iklan 17 kenyataannya. Padahal di sini cuma 10. Ini ROAS realmu itu padahal 17 gitu. kalau ngitung, iya ya. Di sini. Hitung apa? Coba. Kalau dihitungnya mungkin itu kan yang apa produk terjualnya dari kuantiti ya Mas ya lihatnya ya. Ya GMV ya tentunya semua gitu. Iya dari semua ya. Mm-mm. Kalau yang tadi kan yang 10 itu kan dari Eh, pesanan Mas ya. Pesanan khusus dari yang dicatat GMV Max gitu. Heeh. Ini gitu. Di sini 17, tanggalnya 1 sampai 12, kenyataannya kamu 31 juta gitu. Loh, selisihnya dari mana? Kan begitu. Iya, Gitu. Makanya kalau patokannya kira-kira kalau kamu taunya cuman ini ngitungnya, ya kamu merasa wah kok
kurang. Kan begitu. ROAS-nya kok segini, pengen naik lagi gitu loh. Padahal realnya sudah 17 gitu. Kan udah tinggi nih. Gitu. Ya pasti untung dong. Kan minimal di sini 5, ROI minimalnya untuk BEP 5, gitu. Nih, bahkan kok thread-nya hilang lagi. Oh, yang ini ya. 5,68 gitu. Kan jauh banget, pasti untung gitu. Iya. Nah, diarahin untuk hitung harga jual fix itu kebanyakan pada bilang, oh harga saya udah fix gitu kan. Tapi ditanya, lah ROI minimalnya rata-rata berapa? Nggak tahu gitu. Kan lucu kan gitu. Nggak punya patokan kan gitu. Berarti tadi Mas yang perbedaan GMP yang di analitik sama GMP yang di iklannya Mas ya? Nah, realnya yang ada di sini gitu. Itu realnya. Tinggal Berarti kamu itu kalau mau bandingin, ingat tanggalnya harus sama. Ya, ya, tanggalnya harus sama. Jangan dibandingin di sini itu 1 minggu, di sini 1 bulan. Ya nggak masuk iya, dong. iya, iya. Berarti itu beda-beda GMP-nya itu dari mana Mas yang lebih besar kan yang tadi yang di analitik ya Mas ya? Berarti itu eh Dari penjualan dari organik atau gimana? bukan, yang justru organik kan sudah saya sampaikan. Organik itu masuk di sini. Gitu loh. Ini pesanan yang ada di iklan JMV Max ini itu pesanan organik plus kamu iklan produk A, Ya, dibeli oleh ya, customer produk A dan dibeli dalam 24 jam. Ingat, ya, tapi selebihnya kan ada orang minat sama produk kamu, tapi lagi sibuk nih. Dia tambahkan keranjang dulu. Kan nggak mungkin beli pada pada dalam 24 jam, beli pada ya. hari itu. Belinya kan besoknya, masuknya di Kompas Data atau di Hmm. analitik gitu loh. Terus ada kamu iklan produk kamu apa sih aku lupa. Eh, trending ya. Ya. Misalnya kamu juga jual jaket kan. Kamu iklan Hmm. yang dilihat customer itu celana trending itu. Tapi belinya jaket. Itu nggak Ya. dihitung di sini, tapi dihitungnya di sini gitu. Paham ya? Oh, iya, Itu. iya, iya, Mas. Dasarnya atribusi GMV. Nih, tak tunjukin lagi biar kamu ingat ya. Artinya, kalau kamu belajar iklan GMV Max TikTok, itu agak berbeda dengan iklan pada umumnya gitu loh. Kalau Shopee itu kan walaupun belinya besoknya itu masih dihitung gitu. Beli produk yang berbeda di Shopee itu dihitung. Itu kenapa di iklan Shopee ada ROAS dan juga ROAS langsung gitu. Iya, Biar iya, tahu iya. bedanya ya gitu loh. Karena ini kamu sudah sampai tahap harus tahu membedakan bahwa atribusi di sini yang dicatat di Shopee itu beda iklan Shopee sama iklan TikTok walaupun sama-sama iklan JNV Max gitu. Iya, Nah, di situ walaupun ini masih kecil ya untuk pesanannya ya. iya. Oh, malah Belum nol. belum dicoret harganya tuh Mas masih utuh. Nah, ya bertahap aja, nggak usah tergesa-gesa gitu. Yang penting pasti langkahnya itu penting gitu kan. Nah, di sini itu kan ada ROAS sama ROAS langsung. Nih, ROAS langsung itu berarti yang beli produk yang kamu iklankan. Kalau Iya, ROAS itu plus, katakanlah tadi training beli jaket. iklannya training, tapi dia malah belinya jaket gitu. Itu Iya. tetap dihitung gitu. Di situ. Atau ditambahkan keranjang aja belinya besoknya lagi gitu. Itu masih dihitung di sini. Mm. Nah, kalau di sini di iklan JMV Max ya, itu jelas organik. Ini diatribusikan itu artinya dicatat ya. Nah, ini jika pelanggan melihat atau mengklik produk A, berarti kamu iklan produk A ya, lalu membeli Ya. produk A dalam rentang 1 hari. 1 hari kan 24 jam. Mm. Pembelian akan diatribusikan, dicatat. Nah, kemudian yang kedua, jika pelanggan melihat atau mengklik iklan produk A, membeli produk A 3 hari kemudian, artinya tambahkan keranjang terus belinya lebih dari 24 jam gitu. Tidak Oh iya, Mas. di sini ya. Ya, jelas ya. Tidak kan. Iya, iya, Mas. Gitu loh. Terus ini yang sama, yang poin ketiga ini sama. Kita langsung ke poin keempat ini. Pelanggan melihat atau mengklik produk A, lalu membeli produk yang berbeda. Tidak kan di sini. Oh iya, iya, Mas. Gitu ya. Oh Dan iya, iya. kamu lihatlah mentor-mentor itu, mentor yang merasa hebat di jadi mentor iklan JNC Max. Itu tanya, nggak pernah kan yang ada yang bahas atribusi kayak gini? Betul nggak? Kamu pernah lihat nggak Ya, selain saya gitu loh? ya, ya, Ada gitu loh. ya, itu. Ya nggak? Di situ. Ya, Nah,
Ini yang menerangkan tentang contoh tentang organik. Jika pelanggan membeli produk A saat kampanye GMV Max aktif, kampanye GMV Max aktif nih, tetapi pelanggan Ya, tidak melihat, artinya kan organik, tidak melihat atau ya. mengklik iklan. Nah, di situ malah diatribusikan. Berarti organik itu ada Hmm, di sini, oke, oke. di sini ya. Pesanan ini berarti organik, ini Ya, organik yang poin 4 ini, dan poin pertama saja yang dimasukkan. Poin pertama itu ini. Bentar, kok nggak mau ke atas tuh. Poin pertama ini, jika pelanggan, yang lainnya kan tidak, yang justru yang diatribusikan kan ini, pelanggan melihat atau mengklik produk A iya. dan membeli produk A dalam rentang 1 hari. Ini kan yang diatribusikan, yang poin pertama sama poin keempat. Gitu. Sehingga Hmm, yang ada di sini itu organik dan yang beli dalam 24 jam iya. belinya pun harus produk yang kamu iklankan. Kalau beli produk berbeda, ya langsung Dan dicatat di klik. sini gitu loh. Makanya Iya, eh, iya. aku kalau kamu itu analisa harian, ya kamu akan salah ambil keputusan karena apa? Sangat mungkin orang itu hari ini masa gini, misalnya kamu iklan, terus kamu lihat katakanlah anggap saja kamu melihat orang yang melihat iklanmu, kamu harus beli, saya itu bayar iklan nih, gitu kan? Nggak mungkin toh kayak gitu. Iya, Artinya ya terserah si buyer, dia sibuk atau belum punya duit tambahkan keranjang dulu, ya itu jelas nggak bakalan dicatat, langsung dicatat di sini kalau dia beli gitu loh, paham ya? iya, Nah, iya, di iya, sini juga ada betul. pesanannya, pesanannya kan berbeda, selisih pasti 476 di sini 207, selisihnya Iya, hampir 100% gitu. iya. Nah, itu perlu disadari, itu berkaitan dengan atribusi GMV Max gitu loh. Hmm, iya, Tapi iya, kadang-kadang ini nggak pernah dibahas. Mereka-mereka yang jadi mentor itu fokusnya ke iya, dashboard iklan saja. Padahal iklan GMV Max TikTok itu iklan spesial gitu loh. Jadi nggak umum istilahnya gitu. Nggak sama dengan iklan Shopee, nggak sama dengan iklan di Ads Manager TikTok gitu loh. Kalau di Ads Manager TikTok itu kalau ini namanya karena yang dicatat adalah 1 hari, namanya atribusi 1 hari klik. Kalau di Ads Manager TikTok itu sudah 7 hari klik gitu. Beda gitu. Jadi iya, iklan iya, GMV Mas itu iklan khusus memang kalau di atas ini disampaikan tipe kampanye iklan otomatis yang otomatis itu materi iklannya untuk mengoptimalkan traffic berbayar dan organik. Kan jelas gitu loh misinya iklan GMV Max itu gitu loh. Taunya iklan otomatis, yang otomatis apanya gitu. Tapi kalau bidnya, penawarannya justru manual gitu. Target ro iya, target ROI itu adalah manual bid. Kamu menawar kan? Kamu masukkan target iya, ROI kan? Itu artinya kamu menawar, artinya manual iya. bidding gitu loh. Gitu. Hmm, iya, iya. Jadi kalau di iklan itu pasti ada auto bidding dan manual bidding atau manual bid, auto bid. Kalau manual bid kamu pasti masang bid, masang Iya, penawaran gitu loh. Nah, kalau iya, contohnya di iklan Shopee itu ada GMV Max Auto, itu namanya auto bid. iya, iya. Auto bid kan Betul. kamu nggak pasang target ROAS kan? Iya, Nah, di situ. Nah, di sini ada nggak auto bidnya? Ada, namanya max delivery atau penayangan maksimum gitu loh. Tak tunjukin ya, biar untuk pemahaman aja. Jadi nggak mudah untuk dipermainkan atau di uh, bodoh-bodohin para mentor yang mentor dadakan lah saya nyebutnya gitu loh. Nah, ini sebetulnya ini ada kalau ini kamu kamu klik ya, ini iya. kamu isi minimal 100.000 itu namanya auto bid gitu loh. Di sini Hmm, disebut di iklan GMV Max disebut mode optimalisasi penayangan maksimum. Dalam bahasa Inggris saya menyebutnya max delivery gitu. Gitu. Ngerti ya? yang diatur anggarannya doang mas ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kamu pasang di sini berarti celana ini jadi tidak pakai target ROI atau tidak manual bid tapi jadi max delivery auto bid gitu. Oke. Iya, iya. Gitu. Supaya kamu tahu untuk pemahaman gitu loh. Jadi semua semua iklan itu pasti ada bidnya. Apakah auto bid, apakah manual bid. Itu saja gitu. Nah, nanti ini kalau sudah konsisten misalnya di atas 100, kamu bisa pisah. Artinya kita matikan mana campaign-campaign yang produk-produk yang tinggi itu kamu pisah. Yang penting satu campaign itu bisa menghasilkan 20 pesanan gitu loh. Supaya dapat perlindungan ROI yaitu 90% dari target ROI gitu.
Iya, iya, Mas. Paling tidak saya sarankan jalankan 1 bulan dulu, kan baru beberapa hari kan. Iya, Nah ini sekarang kamu sudah puas belum dengan harian biaya iklan segini? Mau meningkatkan lagi tidak kan gitu? Biaya iya. hariannya berarti kamu harus harian kan kemarin kan paling tidak. Kamu pengen ningkatin pesanan lagi nggak ini gitu loh. Kalau kamu pengen ningkatin pesanan berarti harus ningkatin biaya iklan. Kalau mau ningkatin biaya iklan ya anggaran hariannya dinaikkan lagi. Anggaran hariannya, Mas. Iya, 50% gitu loh. iya. Mau dinaikkan? Mau naikkan, Mas? Oke. Ya. Nah, cara naikkannya ya kita ke campaign edit gitu kan. Iya, Maksimal saya kasih tahu maksimal kalau mau menaikkan anggaran harian supaya biaya iklannya naik, supaya pesanan naik, itu kalau mau tiap hari itu bisa 10% maksimal ya. 10 sampai 30%. Tapi kalau per 3 hari misalnya ini habis kita naikkan nih 50% dari 4 juta ke 60 juta nih. iya. Nah, itu 3 hari lagi kamu baru naikkan gitu. Paham ya? Oh, iya, iya, Mas. Iya. Oh, gitu, Jadi Mas. kalau kalau lihat di sini juga misalnya lagi turun, itu kamu juga jangan panik gitu loh. Di sini turun itu juga jangan panik. Kalau kan sudah saya kasih tahu, kalau cepat, nah cepat itu analisanya berarti per campaign ya. Nah, di sini kalau misalnya kok dalam 1 jam itu katakanlah hari ini ya tiba-tiba dalam 1 jam itu kok 100.000 atau lebih biaya iklannya. Nah kamu Iya, perlu menaikkan target ROI gitu loh. Hari ini misalnya tiba-tiba ini setelah kamu naikkan itu kok tiba-tiba tadinya 46 tiba-tiba jadi 150.000 biaya iklannya kan cepet tuh. iya, Nah kamu bisa edit iya, ini dinaikkan jadi 12 gitu. Ngerti ya? iya, iya, Mas. Kalau lambat gimana? Kalau lambat ya tambahin Tambahin anggaran anggaran hariannya harian. dong, Iya. gitu aja Heeh. gitu loh. Gitu. Mudah toh? Oh, gitu. Jadi kita mau gak usah mikirin istilahnya yang konten yang iklan nggak? Ini kan udah Hmm. otomatis itu Mas ya. Betul. Asal di sini setiap hari 20 pesanan, maka kamu ROI-nya di sini berapapun nggak usah khawatir karena pasti Oh, akan dijamin kalau hari promosi aktif berarti 99 di sini ya. Intinya kalau 20 pesanan pasti 90% dari 11 gitu. ROI-nya. Kalau kurang kamu dikasih kredit iklan. Kredit iklan itu berarti mm, nanti mm. biaya iklannya itu sebagian itu dari kredit iklan. Artinya nanti sama dengan 90% dari target ROI juga gitu. Lagi pula 8,63 juga kamu masih untung walaupun Iya, turun, ya enggak? Di situ. Jadi kalaupun ini turun, nggak mungkin iya, akan iya. tetap di sini loh. Tetap itu nggak mungkin, pasti akan berubah karena apa? Hitungannya bergantung ini dibagi ini gitu. Iya, Ininya semakin gede, maka ini juga semakin gede gitu. Kalau ininya semakin gede, ininya kecil, ya tentunya ini semakin kecil gitu. Lah kalau kamu patokannya di sini sekali lagi ya keblinger gitu loh. Kamu pengen di sini semurah-murahnya, padahal udah murah. iya, Ada yang beli besoknya, gitu loh. Maka lihatlah di Kompas iya, Data iya, iya. kayak tadi, gitu loh. Biar nggak Oh, salah iya, iya, paham. Mas. Iya. Tadinya saya 500 Heeh. perak biaya per pesanan. Kok sekarang sudah 10.000 gitu. Ya kamu nangis kalau mikirnya di sini aja gitu loh. Karena nggak didasari yang benar cara berpikirnya atau alur Iya, belajarnya gitu loh. iya, iya, Mas. Saya Mas, ini kan ada akun satu lagi ya punya istri yang TikTok. Emang Oh, itu kontennya baru beberapa lah gitu, emang nggak mm, sekencang ini topiknya. Tapi oh, saya coba iklanin ya dengan sistematis kayak gini, ROI 11 gitu kan dikasih anggaran 40 juta, anggaran kampanyenya, dikasih saldo, kemudian nyobain 100.000, baru nyobain 1 hari sih. oh. Cuman udah habis biaya 30 ribuan, cuman nggak ada penjualan gitu Mas. Nah, itu Itu karena tetap dilanjut atau gimana Mas? ya sementara dilanjut. Kalau kan gini, hukumnya kalau kamu sudah pasang target ROI yang benar, artinya kan sudah pada jalur yang benar. Untuk Ya, lakunya mendingan kamu diskon gede dulu gitu loh. ya, Supaya laku ya, dulu. Karena kan lakunya barangmu di toko ini dengan di istrimu itu kan beda gitu. ya, Maka algoritma TikTok atau AI TikTok juga menyambut dengan berbeda. Dikiranya toko yang apa kan begini, ada yang pamer ROI tinggi. Settingan target ROI-nya berapa, Mas? Gitu loh. Apakah sama settingan target ROI di sini dengan produk
produk yang sama saja, hasilnya beda toh, jelas. Ya, Apalagi tokonya beda, produknya beda gitu. Ya lebih nggak sama gitu. ya, Itu bergantung historis dari produknya itu udah laku atau belum gitu loh. Kalau belum mm, laku, maka kuncinya pertama bagaimana laku dulu. Ya sederhananya ya diskon gede dulu diskon gitu gede loh. dulu. Betul, Ya, jual rugi dulu, katakanlah sudah ada template harga jualnya, kamu rugi misalnya sampai 100 piece. Ya nggak masalah dong. ya, Ya. Misalnya kalau di mm, sini diskon 55% itu laku keras, di istrimu mungkin bisa lebih dulu gitu. Maksudnya diskonnya lebih gede dulu gitu. mm. Supaya laku dulu gitu. Itu Ya, ya, strateginya. Kalau sudah disambut oleh algoritma, lah baru kamu bisa sesuaikan dengan ini dulu. Terus kemudian diturunkan lagi diskonnya. Strateginya sama toh, cuman bedanya ya, kalau belum laku itu dia butuh flash sale gitu. Jadi ya, ingat-ingat ya, Mas, ya, Mas, paham, butuh Mas. flash sale dalam arti diskon gede ya. Flash sale ya Ya, percuma kalau misalnya tadinya harganya 150 jadi 149. Ya nggak ada gunanya flash sale segitu gitu loh. Maksudnya diskon gede dulu gitu loh. ya, ya, Mas. Gitu ya. Iya, iya, ya, paham, Mas. Kalau semakin nyambung, artinya semakin kamu memahami, ya enak gitu loh. Nggak ada berat-beratnya kok. Gitu. Ya, iya tuh, Mas. Ya fase ya harus diikutin, misalnya harus boncos dulu dengan sengaja, tapi sengaja boncosnya gitu loh. Bukan terus Ya, boncosnya kamu nggak ngerti, boncos nggak ngerti, untung juga nggak ngerti. Lah itu bahaya gitu loh. ya, iya betul, Mas. Yang sering itu saya lihat itu di komunitas-komunitas itu pada pamer di sini ya, ini ROI-nya sampai 1.000. Nah, nggak tahu kalau pesanannya organik gitu loh, yang banyak. Itu biasanya kalau ROI-nya sampai 1.000 banyak organik. Banyak organik kenapa? Karena dia jual di bawah harga pasaran. Nah, kalau dia berani jual harga pasaran, pertanyaannya kalau kualitasnya bagus, sampai kapan dia berani? Ya, kalau Iya, iya kualitas betul, Mas. kalau dia tetap harganya jual murah, berarti kualitasnya jelas jelek. Nggak usah dibandingin sama kamu yang konveksi yang menjaga kualitas. Kan begitu Iya, logikanya. Sekarang misalnya harganya di dia jual aja harganya 25.000. Sama-sama celana training nih. Nah, dibandingin sama celanamu, ya pasti jauh kualitasnya. Ya kalau dijual 25.000 HPP-nya berapa? Kamu sendiri produsen tahu kan? iya, Nah, iya. masa dibandingin dengan HPP-mu yang 28, Iya, iya. dia jual malah 28 gitu loh. Berarti kan kemungkinan katakanlah, maksudnya 28 itu HPP ya, dia jualnya 28, padahal jual kamu Iya, itu di atasnya jauh gitu. Ya, di sini. iya, Ya kan? Nah, itu kamu harus ngerti. Jadi tidak semua kompetitor harus kamu imbangin gitu loh. iya, Nah, betul, Mas. yang produksi beda, Lalu, kualitas barangnya beda, kualitas jahitannya juga beda. Nah, kamu sendiri kan tahu, kamu mau main iya, quality atau mau main murah-murahan, gitu kan? Kan gitu. Kembali lagi ke kamu kan gitu loh. iya, iya. Gitu. Nah, kebanyakan Iya. itu, wah, Nah, saya takut kalau mau naikin pesanan nanti nggak laku. Nah, berarti kamu nggak punya skill. Gitu aja toh. Kalau orang main murah kan anak iya, iya, bayi aja yang baru lahir tahu gitu loh. Kalau mau cepat laku ya jual murah, jual rugi gitu. Kan itu teori sederhana gitu kan. Nah, kalau iya, skill itu betul, Mas. seperti yang kita pelajari ini gitu loh. Bukan terus merasa dulu dulu saya jualan TikTok gampang banget, tinggal pasang aja laku gitu. Nah, itu kan dulu TikTok lagi ngasih panggung gratis buat kamu, gitu kan? Karena dia Iya, butuh banyak seller masuk, karena dia juga butuh user TikTok masuk, gitu loh. Nah, lama-lama yang namanya bisnis nggak mungkin toh dia merugi terus. Ya seperti halnya kamu, pertama kali kamu rugiin nggak apa-apa kalau produk baru, diskon gede dulu. Lama-lama seminggu sekali naikin 1%, turunin 1% diskon, turunin lagi 1%, kan begitu logikanya. iya, iya, Mas. Terus yang beli pertama kali pas promo, loh dulu kok murah banget, sekarang kok mahal banget. Ya nggak gitu. Kita juga mau untung, bro. Masa nggak mau untung? Nggak. Masa maunya Iya, rugi iya. gitu. Gitu. Hmm. Mas, berarti tadi yang anggaran harian tuh per 3 hari naikinnya minimal maksimal 30% ya, Mas ya? Maksimal 50 lima per puluh 3 hari. Tapi per kalau 3 hari. setiap hari kamu mau naikkan maksimal di 30. Oh, 30. Iya, 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 Mas.
Ya kemarin saya cuman ganti anggaran top up-nya aja yang dinaikin nih, tapi nggak naik-naik, tetap aja segitu Top, gitu top habis. up itu nggak pengaruh, asal ada gitu ya. Masalah top up ini gini loh, kalau saya ngajarin malah, kalau kamu bisa top up 100.000, top up 100.000. Kalau sudah habis 100.000, baru kamu top up lagi gitu. Mau habis misalnya tinggal Rp1.000, nah kamu top up gitu. Karena apa? Uang yang kamu top up itu tidak bakalan bisa kembali gitu loh. Hanya bisa buat iklan, itu diingatin. Ya, Dan kamu harus menjaga perputaran uang, toh. Yang namanya pengusaha itu ya, fokusnya perputaran uang semakin gede, bukan ya, ya, pengeluaran yang semakin gede. Gitu. Gitu. ya. Hmm. Cuman harus dipantau terus kan kalau istilahnya kita ngepas-pasin saldo. Makanya top up 300 biar kita pantaunya misalkan pantau saldo iklannya pas 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 sore gitu. Jadi sehari itu sekali atau 2 kali gitu. Kalau top up 100 mungkin lebih sering mas ya kita pantau saldonya ya. Ya, kan sebetulnya mantau itu kan juga gampang. Kamu kan bawa HP terus, tinggal buka TikTok Seller. Oh, masih jalan saldoku tinggal sekian. Nah, kan gitu aja. Kalau di HP mas nggak muncul ya ini saldo iklan. Ya, saya jarang banget lihat aplikasi ya. Kalau saya pasti lihatnya di Cuman kalau dashboard. iya kalau mantau aktif enggaknya sih ada. Cuman kalau mantau mantau saldo mau top up nggak bisa kayaknya mas ya harus Nggak di kelihatan PC biasanya. kayaknya. Nggak kelihatan biasanya. Nah, kamu Oh cek iya aja iya iya. gitu loh. Saya jarang pakai pakai anu. Saya izin ke belakang sebentar ya. Oh iya mas mas kan mas. Ya. Kasih biaya. Biaya pusat data. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Ya sih mas. Ini cuman lihat yang tadi yang di sheet 2 itu yang ya ini. Ya. Tapi nanti bisa dipraktekin lagi lah ya. Berarti ini per bulannya mas ya. Saya kan baru 2 minggu ini saya coba pakai manual gitu mas. Nah, Dihitung per hari pengeluaran berapa piece gitu dijumlahin itu sama kali bagus. HPP. Cuman ya emang ilmu lama istilahnya lama gitu kan. Ya, ya itu perlu juga pencatatan seperti itu. Setiap hari kamu kirim berapa, ya, berapa produk, produknya apa saja gitu kan. Itu juga Hmm. kaitannya sama stok nanti. Terus nanti kan kelihatan juga, oh kalau ada retur itu nomor pesanannya juga dicatat ya, atau nomor resi Oh, dan nomor resinya kamu catat gitu loh. Jadi oh nomor resi ini ternyata retur. Wah, berarti ada retur katakanlah bulan ini sekian gitu loh. Nah, ini nanti justru iya, akan membuat akurat sekali eh, penjualan kamu gitu loh. Sehingga ketemu iya, laba ruginya lebih, semakin kamu untung atau rugi itu semakin kelihatan gitu. iya, iya mas. Hmm. Nah, Hmm. kebanyakan itu seller TikTok itu nggak nyatet gitu loh. Nggak nyatet. Bahkan tadi yang dilihat cuman ini gitu loh. Taunya 1 sampai 12 eh, April itu cuma 207 pesanan. Padahal kenyataannya ya, kenyataannya ini ada 476 pesanan. Ini kan yang kamu kirim gitu loh. Iya. Gitu loh. Di situ. Padahal ada 495. Kan kelihatan gitu loh kalau dicatat. Masa kamu ambil barang kemudian di packing kok nggak kerasa ngertinya cuma 207 gitu loh. Kan Iya. nggak masuk akal gitu loh. Heeh. Artinya dashboard di sini itu karena atribusinya ini gitu loh. Nah, itu Iya. kebanyakan melupakan itu, hanya membaca di sini. Begitu juga kalau iklan Shopee. Iklan Shopee juga sama, Mas. Kamu patokannya juga performa toko, jangan di sini gitu loh. Iya. Nah, di Iya. sini Iya. ada yang dibatalin juga gitu loh. Misalnya kita mau analisa yang bulan kemarin misalnya, ya, atau misalnya 1 sampai 16 lah Bulan. April ya. Ya. Nah, di apa? Di sininya di performa tokonya juga kamu harus set di situ karena itu realnya gitu. Ya.
Ada yang dibatalin Satu. kalau di iklan gitu, pasti. Berarti kita set bulan April ya, Ya. 408 pesanan. Di sini 263. Lah Ya. kalau kamu lihatnya di sini dashboardnya saja, yang artinya kamu 263 doang pesanannya. Betul? Iya, iya, iya. Padahal kenyataannya di sini gitu. Nah, ini kelebihannya dari mana? Ya dari organik gitu loh. Kalau di sini jelas dari organik. Tapi organiknya apakah murni dari organik? Tidak. Itu adalah dari iklanmu juga gitu. Paham ya? Hmm. Gitu. Iya, iya, Mas. Jadi dampak dampak dari iklan itu justru akan menimbulkan organik, bukan sebaliknya. Gitu. Hmm. Iya, iya, Mas. Hmm. Di sini 29,9 juta. Di sini berapa? 20, 897.000. 20, Sorry, 20, 20 juta gitu kan. Kan ya, selisih 20 9 juta. jutaan kan? Ya, Nah, di situ. Lah, kamu mau percaya di sini hanya mau ngamatin ini atau ngamatin yang real ya, omset tokomu gitu. Kan yang ya, real ini gitu. ya. Di situ gitu loh. Jadi jangan salah kaprah. Terus kalau iklan berarti ngamatinya di iklan terus gitu loh. Nah, itu namanya goblok gitu. Iya, Nah, ROASmu itu pasti lebih tinggi dari ini kenyataannya. Karena apa? Dilihat dari penjualanmu lebih tinggi. Gitu loh. Biaya iklannya kan tetap, iya. ya nggak? Kecuali ada sipas ya. Gitu. Berarti harus dijumlahkan. Misalnya kamu iklan sipas, dijumlahkan dengan ini. Gitu. Gitu Iya, iya, cara nganalisanya. Gitu loh. iya, Udah iya. bagus kalau kamu melakukan pencatatan tiap hari pesanan. Jangan lupa di situ, dicatatnya di Excel. Boleh di sini juga misalnya. Atau di sini ya. Tapi kalau di sini kebanyakan nanti sendiri. Gitu. Katakanlah tahun 2026, bulan sekian. Itu nama produknya apa, diambil dari sini ya. Ngirim, ngirim ini gitu. Kan lebih enak. Terus nanti retur apa enggak gitu. Iya. Oh ternyata retur lah. Kamu enak kalau ada catatan retur. Berarti dikurangi yang retur, maka itulah omset real kamu. Iya. Itu benar-benar real. Dan tinggal biaya dibagi biaya iklan ketemulah ROAS gitu ya. Di situ. Hmm. Iya, iya, Mas. Hmm. Yang Shopee Mas belum dikeman kan emang nggak Oh, sehari dua hari beres ya Mas ya saya teh ganti apa ganti harganya makanya oh, takut kena penalti atau banned makanya kemarin teh diambil mungkin saya Senin depan saya baru harga promo coretnya gitu semuanya. ya nggak apa-apa. Gitu. Karena ini Hmm, hargamu masih mahal, ya wajar ya, kalau misalnya nggak ada orderan gitu. Tapi nanti ya, setelah harga coret kan dia akan tahu. Nah kalau ya, ya. persentase klik ini kurang dari 3% berarti perlu ganti gambarnya, gambar Kalau utamanya. udah berjalan Mas ya. Mungkin kalau sekarang kan si CTR tuh kemungkinan juga lihat di harga mas ya makanya nggak Betul, ngeklik gitu. betul. Iya iya Ini iya. kok mahal sendiri tuh harganya gitu. Ya kamu tenang-tenang aja. Nanti seminggu lagi tunggu. Iya Ya kalau iya iya. misalnya ada yang nanya kok mahal banget, kita punya voucher 50%, kamu bikinkan voucher aja gitu kan. Udah dibikin diskon. Di diskon voucher 50% mas ya. Nggak masalah kan? Gitu. Hmm, diskon voucher. Tapi yang waktu kapan ya itu jadi muncul notis merah itu mas kayak kena penalti saya tapi saya cek kesehatan nggak ada penalti gitu. Makanya Ya saya dimatiin lagi waktu itu tuh diskon yang 50% apa voucher yang 50% tuh. voucher khusus aja buatnya. Jadi yang nanyain kan Oh, positif voucher gitu. khusus. Hmm. Yang nanyain aja gitu loh. Oh, gitu itu ya. Memang diskon terlalu gede itu sistem akan mencurigai kamu main fake order gitu. Akan Hmm, dicurigai. iya iya. Iya. Tapi Berarti kalau amannya nunggu nunggu seminggu aja Mas ya. ya iya sih. Hmm. Hmm.
Ada lagi yang perlu kita Berarti Mas bahas? tadi yang tadi yang campaign di TikTok itu yang tadi bagusnya dibikin campaignnya banyak atau kayak tadi di GoPin Mas, bikin udah Ini jalankan dulu 1 bulan ya. 1 bulan. Kalau pesanannya nanti sehari itu lebih dari 20 misalnya 100 gitu ya rutin, nah baru Ya. dipecah gitu. Kalau cuman 40 rata-rata berarti kita pecah dua supaya satu kampanye memenuhi 20 pesanan. Itu kunci supaya aman. Jadi Oh, pelan-pelan gitu. mecahnya. Kalau model saya seperti itu karena patokannya right protection. Kan harus 20 pesanan biar Oh, dijamin gitu loh. plus satu Intinya di campaign situ. itu ya. Intinya mau kamu pecah, kalau ada satu produk memang lebih dari satu hari itu rutin rata-rata lebih dari 20 pesanan, ya nggak apa-apa disendiriin gitu. Ya, gitu. Lah kalau Hmm. nggak punya kan, kalau nggak sampai 20 kan sayang gitu loh. Nggak ada jaminan gitu. Mm-mm. Ya nggak? Berarti Mas cara lihatnya gimana Mas ini? Misalkan kan sehari 40 nih, 30-40 lah. Ini yang paling banyak produk yang mana gitu? Ya berarti tinggal kita lihat di analitik. Ya di analitik kita atur waktunya. Waktunya jangan sampai lebih dari 1 hari. Kemarin misalnya ya. Nah, kita ini kan totalnya 41. Ya. Sebetulnya ada produk-produk yang di sini kan kelihatan. Oh Produk iya, iya. mana yang ada nggak yang lebih dari 20? Kan bisa kita Itu urutin. ya. Nih, Berarti yang itu Mas ya? ini bisa nih. Tapi saran saya dijalankan 1 bulan dulu. Gitu. Sebulan dulu. Iya, iya Kalau Mas. dipisah yang lain nggak dapat 20 pesanan ya sama juga toh. Gitu. Iya, Nggak dapat jaminan gitu. ya jaminan ya. Ini kan yang laku cuman ini doang gitu. 1 hari. Nggak. Kalau dalam eh, katakanlah tanggal 1 sampai sekarang ya. 1 sampai 16. Ini kan setiap produknya ada. Terjualnya berapa. Nih. Iya. Tetap dia yang paling tinggi, ini 33 gitu ya. 33 kalau dibagi eh, 8 hari kan belum ada 20 kan produk ini. Hmm. Kalau dilepas begitu saja kan katakanlah dibuat campaign sendiri kan dia nggak mungkin sehari 20 gitu. Hmm. Apalagi yang bawahnya gitu. Kalau Iya. ini mungkin bisa gitu. Hmm. Berarti Mas, misalkan kalau kita pengen naikin yang produk lain itu, berarti gimana Mas? Tunggu ini 1 bulan dulu. Nah, dulu. Ya. Ya rata-rata. Kalau nanti mau pisahin ya kita matiin bikin campaign baru gitu loh. Ini kita Oh, matiin iya. karena nggak bisa produk itu diiklanin di 2 campaign. Ini kita matiin dulu terus buat baru gitu. Mau dipisah gitu ya. Yang tadi yang Iya dong. penjualan banyak dibikin satu Ah, campaign gitu ya. gitu loh. Ini kan baru sehari bisa dikatakan average-nya kan paling-paling cuman 40 gitu. Walaupun kalau urusannya membuat campaign ya patokannya tetap di sini gitu. Cuman Iya. di Kompas Data. Tapi kalau analisa keseluruhan toko Seluruhan. Ya, ya di itu baru analitik. kita lihat Kompas Data. Biayanya Iya. lihat di iklan karena pengeluarannya kan di sini gitu. Iya. Nah, ini kan Iya, iya. hari katakanlah karena ini cuma satu campaign ya. Kemarin kan baru 41 nih. Terus Iya. kemarinnya lagi kan belum tentu rutin 26. Iya. 26 kan kalau kamu pisah ya yang lainnya nggak ada 20 dong. Iya. Gitu Nggak loh. kena protek ya. Makanya setidaknya 1 bulan. Paling bagus Hmm. ya kamu Iya. jalankan sampai 3 bulan gitu. 3 bulan baru kamu Hmm. matiin ganti pecah gitu loh. Di situ. Iya, iya. Berarti untuk diskon yang 55% itu nanti Ngikutin. nanti nunggu. Ngikutin kamu gitu loh. Misalnya kok dirasa udah cukup, kamu untuk meruginya, kalau memang itu rugi gitu ya. Tapi kalau Hmm. masih untung terus kenceng ya nggak masalah juga. Tuh. Kamu Iya, iya, tetapin Mas. dulu gitu. Hmm. Supaya terjual algoritma itu menyambut benar-benar gitu loh. Iya, Nah, iya, itu Mas. baru kamu pecah lagi. Gitu. Iya, iya, Mas. Maka Iya, biar biar semua juga laku, ya saya sarankan minimal 1 bulan dijalankan. Eh, iya, paling bagus 3 bulan baru kamu pecah. Gitu. iya, iya, Mas. Kalau di TikTok sedikit sedikit berbeda walaupun sama-sama GMV Max dengan Shopee ya. Gitu. Iya, Yang satu itu dari sisi atribusinya gitu ya. Itu pasti beda. Kalau di Shopee kan mau beli kamu iklan produk A, belinya produk B ya tetap dicatat gitu. iya, Kalau di sini enggak. Nah, celakanya gitu loh. Mentor dadakan itu kebanyakan mentor dadakan gitu ya. Saya
nggak mau menjelekkan orang lain ya, tapi kebanyakan itu dia nggak pernah bahas ini kan, memang Iya, ya nggak iya benar. itu gitu, asal aja gitu. Fokusnya ya ke iklan, mantau daso iklan gitu kan. Ya kayak Shopee Mm. aja lah ya, itu yang dipantau di iklannya gitu loh, kenyataannya beda ya, Iya. gitu kan, di sini kenyataannya beda ya, gitu. Gitu. Nah itu namanya realistis gitu loh, bukan terus asal-asalan nganalisa gitu loh. Baru dia itu istilahnya dapat ROAS tinggi gitu, langsung mendadak jadi mentor. Ya selesai itu yang diajar. Ya, ya emang itu kebanyakan ya Mas. Harus itu. Eh, Kasihan gitu loh. iya, iya Saya aja, betul. saya aja kalau misalnya ya, ya ada yang sulit misalnya kalau sampean termasuk orang yang oke langsung percaya gitu ya. Ya saya senang-senang aja ngajarin gitu. Nah yang susah itu mau ngeluarin 800.000 aja mikirnya 1.000 kali gitu. Gitu. Nah, saya emang udah 3 kali agensi gitu Mas. Aduh, berarti kalau dihitung-hitung udah hampir 2 tahunan lah gitu. 3 kali agensi 6 bulanan itu kan udah biaya berapa gitu. Makanya main meskipun masih Mas Topan gitu. Ya udahlah saya langsung berani gitu kan. Istilahnya ya emang bener juga sih. Mungkin emang kebuka sekarang juga mindsetnya kayak gitu gitu Mas. Iya. Alhamdulillah gitu. Di awal kan saya tekan mindsetnya jangan gitu gitu loh. Iya, iya, iya Mindset Mas. yang salah. Masih ingat kan? Tapi Yang ngomong gitu kan? benar, 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 benar Mas. Emang benar di mindset itu. Pertama pasti mikirnya biaya perpesanan terus itu yang dipikirin gitu. Sebagai Iya, acuan. Enggak gitu. Ini kelanjian sih, Mas. Kamu patokannya ROAS dan harganya harus jual, harga jualnya harus fix dulu gitu loh. Kamu harus iya, tahu ROI minimal sebagai patokan kamu BEP atau enggak itu iklanmu gitu loh. iya. Terus gitu. Ro Mm. ROAS atau ROI tinggi bangga banget gitu loh. Kenyataannya harga jualnya nggak fix. Penyelesaian pembayarannya kalau dihitung profitnya minus gitu loh. Ya sama juga minus gitu. Iya. Nah, kalau nanti ini sudah jalan, itu berhati-hati juga dalam pengaturan keuangan gitu loh. Jangan terus kamu udah omsetnya gede, ngatur keuangannya kacau, jadiin satu. Ya udah selesai. Kalau jadiin satu itu ada saudara atau temen pinjem, kamu nggak tegaan, kasih. Ngomongnya 1 minggu, ternyata 2 tahun belum dibayar. Akhirnya Iya, yang itu begitu dikorbankan sih usaha Mas. Iya. kamu. Ngalamin nggak? Wah, udah biasa itu Mas ya. Cuma Nah, iya. sekarang udah mulai berbenah sih sekarang gitu Mas. Nah, itu Belum sebelumnya kayak gitu. sederhananya, itu kamu harus pisah gitu loh. Ini untuk kamu produksi lagi dari jualanmu itu 40% harus dibuat untuk produksi lagi minimalnya 40%. Iya. Kemudian untuk kamu harus nyingkirin margin keuntungan 10%. Mau untung atau tidak, yang penting ketika kamu narik duit 10% harus ditaruh di rekening yang berbeda gitu. Per bulan tuh Mas ya. Ya kalau bisa setiap hari, kalau bisanya per bulan ya per bulan, nggak apa-apa. Nah, sehingga kalau misalnya nih, nah, kamu juga butuh dibayar gitu loh. Kamu sebagai orang yang menjalankan itu butuh dibayar. 3% dari omset itu jadi Hmm. pemasukan, jadi ke pemasukan Iya. pribadi kamu. Nah, Mm. silakan yang 3% dari omset itu, kalau misalnya ada teman minta tolong, saudara minta tolong, ini loh, ditunjukin aja dari rekening sendiri yang tiga Iya. persen itu. Ini loh, saya punya duit sekian. Kalaupun itu dikasih semua, nggak akan ganggu usahamu gitu loh. Ya nggak? Iya, iya itu Mas. Logikanya seperti itu gitu. Ya, Jadi itu Mas. Iya, ya. Jadi itu buat kamu beli rokok, ya. Kalau Iya, Mas. kamu misalnya mau traktir teman, ya nggak akan ngorbanin usahamu Iya. traktir saudara gitu loh. Sesekali Iya. ngumpulin saudara gitu. Itu nggak masalah juga. Gitu. Nggak Iya, kan iya nggak Mas. ganggu gitu loh. This it. Mm, 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 Nah kalau kamu mm. pernah nggak tak kasih sharing cara pengaturan keuangannya? Oh, Kalau nggak paling ada. bagus 7 rekening. Gitu. Tak kasih tahu kalau mau. Gimana Mas? Tahu ya. Carikan dulu. Udah lama tak tenggelamin gitu.
Tapi kuncinya adalah kedisiplinan kamu. Dikasih ya percuma juga kalau kamu sendiri nggak mau gitu loh menerapkan itu. Gitu. Kuncinya itu kamu komitmen. Kalau kamu terapin, saya jamin itu 5 tahun lah, omsetmu pasti selalu naik dan kamu nggak pernah kekurangan duit. Kalau disiplin ya, catatannya. Iya. Itu tak kirim ke WA. Coba aja diklik, tak kasih tahu. Sama caranya kalau mau edit, ya kamu file, make a copy atau buat salinan. Coba di WA yang bawahnya. Nah, nah di sini. Jadi uang yang cair ya, uang yang cair itu artinya kamu narik dari marketplace, baik TikTok atau Shopee. Itu kan totalnya 100% tuh. Ya. Nah, 40% itu wajib rekening sendiri untuk restock. Itu untuk produksi kamu lagi gitu. Hmm. Misalnya 100 juta berarti 40 juta untuk produksi gitu. Gitu ya. Ya, Mas. Kemudian R&D. Ini penting. Ini nanti untuk R&D itu sebetulnya research and development. Nanti ini gunanya untuk kamu launching produk baru. Ya. Nah, margin. Ini tadi yang saya bilang keuntungan. Nah, usaha kamu capek-capek nggak ada keuntungannya buat apa gitu. Ini harus disingkirkan rekening berbeda gitu. Hmm. Ya. Terus marketing. Kamu nggak usah mandang marketing kok tinggi banget karena ini nyawa kamu gitu loh. Nyawa usahamu Ya. gitu. Loh. Marketing itu luas bukan hanya untuk iklan. Kalau di awal untuk iklan aja gitu loh. Kalau di awal. Nanti kalau kamu butuh endorse artis untuk memperbesar uh, branding kamu, itu ngambilnya dari sini gitu. Setelah Iya, iya. terakumulasi. Nah, ini diri kamu nih sebagai penghargaan 3% dari omset. Gitu. Nah, ini Hmm. 7% untuk karyawan, 5% untuk operasional gitu. Operasional ini Mas berarti. Operasional itu bayar wifi. Kalau misalnya kamu ambil bawa mobil itu kan ada bensinnya tuh, Ya, ambil ya, bahan ya, Mas, baku ya. Ya, misalnya ya. gitu loh. Itu ambil dari operasional Hmm. gitu. Terus Hmm. makan Iya. karyawan, bayar listrik. Nah, itu di sini gitu. Ya. Nah, ini lingkupnya adalah Hmm. pemasaran ya. Iya, Mas. Lingkup pemasaran bukan lingkup produksi. Iya. Jadi kamu harus bedakan sebetulnya. Ini produksi keuangannya sendiri ya, Iya, walaupun iya, Mas. berarti sumber sumber Iya. dari apa produksimu itu ini gitu ya. Ini tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh dikeluarkan selain untuk produksi gitu. Ini juga kalau kamu ini Iya. sudah cukup misalnya totalnya 100 juta misalnya. Kamu omset 1 miliar, 10%-nya kan 100 jutaan. Bisa kan produksi launching produk baru, betul nggak? Iya. Dibiayai dari ini gitu. Sehingga kamu selalu muncul Iya. muncul produk baru gitu. Gitu. Iya, Kan iya, pasti Mas. ada dari produk kamu yang repeat order, ya kan produksi lagi gitu. Kalau Hmm. omset kamu 1 miliar berarti katakanlah satu goal kamu sebulan 100 miliar 1 miliar dulu ya di awal. Nah itu 10% kan Iya. 100 juta. Kalau 1 tahun kan eh, kalau 10%-nya kan 100 juta toh. Iya. Nah 1 tahun kan kamu sudah bisa beli Alphard baru gitu. Ya enggak? Amin, amin, amin. Betul Amin. nggak? Logikanya kan Iya, gitu iya, gitu. betul. Iya. Tapi jangan diganggu gugat gitu loh. Tapi Iya. kalau untuk kebutuhan kamu sih boleh misalnya ini dibagi lagi 5% buat keluarga gitu. Iya. Sekolah anak dan seterusnya misalnya gitu. Nah, ini untuk kamu gitu loh. Uang lelah ibaratnya gitu. Gaji kamu gitu. Iya. Nah, marketing ini tidak bisa dilupakan. Setiap omsetmu 25% harus di marketing. Jadi jangan takut untuk bakar duit untuk marketing. Yang penting ini ada gitu. Nah, Iya, selama ada. kamu itu terus eh, disiplin seperti ini, ya, kalau bisa usahakan itu ada budget marketing awal gitu. Jadi kamu tentukan goalmu, ya, tentukan goalmu. Ini supaya kamu bisa copy dulu nanti diedit sendiri ya. Kalau yang ini kan nggak bisa diedit. Nah, misalnya kamu targetnya 100 juta nih. Iya, Mas. Ini sebetulnya nggak yang penting itu ini gitu. Mm-mm. Ini ya, Yang ini pahamannya. nggak perlu nih reseller dan seterusnya ini kamu nggak perlu ya. Ini materi lama. Hapus saja ya, nanti ganggu kamu masalah. Nggak Iya, apa-apa. Mas. Kita fokus kalau ini untuk anu aja.
Nah, ini dasarnya. Kamu harus tidak, ini rekening beda sendiri gitu loh. Nah, misalnya nih, karyawan 7%. Kalau omsetmu itu targetmu itu 1 miliar, 7% itu kan sudah 70 juta toh. Iya, 10 juta. Saya kira kan cukup untuk bayar karyawan. Gitu. Iya, Kalau 5% ini kalau sisa buat apa? Ya sisa ya punyamu juga gitu loh. Artinya boleh, misalnya kok ini 70 juta, ternyata untuk bayar karyawan cuman sebulannya katakanlah 30 juta, masih sisa 40 juta. Nah, kamu bisa tuh misalnya pada hari tertentu libur, nih satu karyawan semua sama keluarga besarku piknik pakai pakai dana ini. Kan bisa saja. iya, iya, Mas. Gitu loh, untuk menyenangkan mereka sesekali kan gitu loh. Di situ. Mhm. Atau untuk bonus kalau sisa. Siapa yang Oh, kerjanya iya, iya, paling Mas. bagus, nanti setiap bulan akan ada bonus buat yang paling rajin, gitu loh. Nah, itu kan Iya, bikin kamu dan karyawan kamu itu seperti keluarga jadinya. Betul nggak? iya, Di iya situ. betul, Mas. Manfaatnya di situ, gitu loh. Itu Hmm. kembali pada mindset dan cara berpikirmu sama Iya, sikap mental kamu, gitu loh. Di situ. Operasional, kok sisa? Ya nggak apa-apa. Berarti kalau operasional itu, misalnya kamu ketemu sama saya misalnya, untuk katakanlah pas saya di sana terus ketemu sama saya. Nah, itu kan masuknya operasional juga gitu. Dan juga iya. kalau kamu bayar saya itu sudah ada marketing gitu. Ini nggak perlu dirisaukan gitu, Hmm. gitu Iya, loh. iya, Mas. Jadi bukan uang pribadi yang kamu ambil gitu. Makanya harus beda-beda. Tapi di sini kamu harus siapin budget marketing awal 25% dari budget. Nah, sebagai contoh gini ya laporannya. Nah, ini budget marketing awal kamu siapin 25. Ini rekening sendiri nih, Iya, artinya restock itu rekening sendiri, marketing itu rekening sendiri, pengelola kamu gitu ya. Itu 3% itu duit iya, kamu apa? Rekening sendiri, karyawan juga rekening sendiri. Gunanya apa? Kalau misalnya kamu ada tangan kanan suatu saat orang yang kamu percaya, ini tolong dibayarin karyawan yang lain. Kamu tinggal serahin aja, pinnya ini gitu. Kan iya, enak gitu loh di situ. Operasional gitu kan. Nah, nanti saya transfer atau ada bagian keuangan. Tinggal serahin ini untuk operasional ya, jangan dibuat yang lain gitu. Nah, ini sudah cukup nih 100 juta. Mau launching 2 produk baru misalnya, 50 juta, iya, 100 juta cukup. Ya, kamu ada anggarannya. Tapi harus ada budget marketing awal gitu. Nah, iya, iya, ketika kamu catat misalnya 1 Juli ini simulasi ya, nah, kamu dapat narik dari TikTok Shop sekian. Nah, budget marketing untuk budget marketing awalnya kan kamu catat di awal. Sehingga iya. budget marketingmu itu nggak akan pernah habis. Kalau budget marketing nggak pernah habis, pasti ada omset nggak? Ada, Masnya. Pasti ada. Berarti ini keisi terus gitu loh. Jadi budget marketing nggak akan pernah habis, operasional tetap ada, karyawan terbayar, tapi catatannya disiplin dan komitmen. Kalau nggak disiplin Iya, ya nggak ada gunanya gitu loh, dikasih tahu gitu. iya, iya, Nah, Mas. ini kamu nggak perlu repot. Masa saya harus nyiapin 7 rekening? Kamu bisa sekarang ini bank online kan banyak gitu kan. Seperti Cbank. Misalnya ini pakai Cbank, ini pakai Superbank, ini pakai Aladin misalnya. Ini Iya, pakai BSI, kan yang online ada tuh. iya, Ini pakai BCA, ini pakai apa? Beda-beda kan tinggal kamu transfer aja. iya, iya, Mas. Kalau udah seperti ini, enggak 5 tahun aja, kamu pasti ikat saya kalau kamu disiplin. Oh iya, Mas Tova ini yang bikin saya ngajarin gini, gitu loh. Itu pasti omsetmu, yakin kalau kamu disiplin dari sekarang di atas 10 miliar omset kamu. Gitu. Iya, amin, amin, amin. Ya, siap, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ini yang paham ya. Nah, jadi udah ada masing-masing ya, Mas ya. Anak-anak bingung gitu kan. Ngasih bonusnya di mana, ini di mana gitu. Nah, kalau dipisah ya ngasih bonus ya sambil merem dong gitu loh. Tergantung Iya, omset. iya, Nah, tinggal kamu iya, tekankan sama karyawan. Misalnya di bagian apa nih? Nah, ketika nanti ini apa untungnya gede gitu kan, ya kan? Kamu bisa tuh kalau misalnya semua dimasukkan ke sini, oh masih ada sisa, kasih bonus nih. Setiap bulan iya, kasih bonus khusus mereka, misalnya karyawan banyak 10 orang yang paling rajin. Nah, gitu kan? Di iya. situ. Kasih bonus 1 juta misalnya. Wah, itu udah senang banget gitu. Iya betul, Mas. Kayak dapat durian runtuh kan gitu loh. Iya, ya, Pak, Mas ya. Tapi nih, benar, 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 benar.
di Berarti situ. ini mau penarikan mau saya sih biasa sekarang mah mulai agak disiplin teh penarikan tuh seminggu sekali lah gitu Ya, cepetnya. seminggu sekali Hmm, langsung kamu bagi 40% buat ya, itu. Gitu. Kalaupun ya, misalnya nih suatu saat kamu mau produksi kebetulan banyak nih, tapi duitnya kurang. Oh, saya pinjam dulu dari eh, margin, nggak apa. Tapi hitungannya kamu dalam pembukuan utang ke margin, nanti harus dikembalikan ya, gitu. Di situ ya, harus ya, disiplin ya kayak mas, gitu. ya, Kalau ya, nggak gitu ya masalah kan gitu. ya, Ibaratnya ini tuh rekening berbeda, ini departemen kamu masing-masing gitu loh. Jadi mereka anggaplah berdiri sendiri, jangan terus disatuin. Nah, kalau di sini ini terserah kamu nih. Kalau misalnya omsetnya 1 miliar, ada 30 juta, kamu mau ada temenmu atau saudaramu ngeluh butuh pinjam 10 juta, kalau duitnya diambil dari sini ya nggak akan ganggu, nggak masalah gitu. ya, 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 mas, ya, itu mas. Pasti kan gini logikanya. Kalau kita itu ngasih entah itu dalam bentuk utang atau apa, itu pasti duit hilang gitu loh. Maka jangan Ya, sampai ganggu usaha kamu gitu loh. Itu perlu ya, dipahami gitu. ya, paham, mas. Ingat, skill ngatur keuangan itu berbeda dengan marketing gitu loh. Ini masuknya marketing gitu. Periklanan. Itu berbeda banget. Orang pinter marketing belum tentu pinter ngatur keuangan. Keuangan. Iya, Dibuat yang ini kan sudah tak buat paling simpel nih. ya, betul mas, benar-benar. Paling gampang bisa diterapkan. Tinggal disiplin atau Hmm, enggaknya. Ya kembali ke ya, kamu lah. ya, Jadi ada yang salah paham nih. Oh, saya ngaturnya satu untuk admin admin Shopee. Nah, ini kan uang yang jadi duit apa saldo yang benar-benar udah jadi duit kan itu sudah kepotong admin macam-macam tuh. Duit yang kamu terima iya, loh gitu loh. Jangan salah iya, paham sama omset tuh. Ini bukan omset, ini ngatur keuangan gitu loh. Ini juga beda sama laporan keuangan gitu. Itu perlu diingat. iya, iya, mana mas, jelas banget nih mas. Nah, kalau sudah paham ini ya kamu terapin ya udah selamat datang kaya gitu. Baratnya Ini- ya kan? Ya, insya Lebih Allah baik siap mas. Lebih baik kamu omset 300 juta, tapi disiplin ngatur keuangannya, daripada omsetmu 1 miliar, kamu jadi satu rekeningnya. Nggak ada gunanya kalau 1 miliar. Itu Ya pasti betul habis. mas. Pernah ngalamin kan? Omset Ya betul mas. omset merasa besar, ya kan? Tapi duitnya nggak ada. Pasti pernah Mm-mm. ngalamin. Gitu loh. Nah, karena nggak ada ini, gitu loh. Ya, Itu aja. ya, ya mas. Ini kalau disiplin 1 tahun aja udah kelihatan. Duitmu sendiri aja gede loh. 1 tahun aja. Pasti kan 1 M tembus tuh setahun. Ya kan? Ya, ya mas. Kalau kamu disiplin pasti kelihatan nih duitnya gitu loh. Bahkan untuk bayar karyawan aja kemungkinan akan surplus gitu. Nah, kalau sudah surplus tinggal nih, saya mau buat strategi biar karyawan senang gitu. Jadi kayak keluarga Mm-mm. kasih bonus Ya, kan mas. gitu. Liburan bareng kan gitu loh. Anggarannya ada kenapa Ya, bingung gitu loh. ya Itu benar ya. mas. Paham, paham mas. Ya mas. Cukup untuk hari ini. Cukup mas. Ya, alhamdulillah mas. Terima kasih banyak. Salah. Nanti kalau ada kendala tinggal WA aja kita mau Siap, coba ya. siap mas. Ya mas, ya mas. Oke. Siap. Usahakan begini Makasih Mas. banyak mas ya. Sama-sama. Usahakan begini ya, kalau minta jadwal itu, misalnya nih, sampean mau jadwal hari Selasa, Senin itu ngasih tahu Ya, saya, jangan dadakan. Nah, takutnya kalau oh, dadakan, misalnya malam bisa Mas, malam ini bisa, lah sudah ada jadwal sama orang lain dong. iya. Takutnya Ya seperti mas, itu. maaf. Nanti Ya, nggak enaknya begini, wah ini Mas Tua mempersulit nih, padahal juga enggak, memang ada jadwal gitu loh. Di iya, situ. iya mas. Gitu loh. Ya Itu ya, mas. Maaf biar mas, enak ya itu, mas. misalnya mau hari Rabu berarti Selasa udah ngasih tahu gitu, jangan dadakan. Ya, ya mas. Kalau Ya, ya dadakan mas. kebetulan saya pas oke nggak ada masalah. Kalau saya pas Ya, ada benturan ya kasihan sampean kan. Nanti malah ya. berprasangka jadi penyerapan ilmunya nggak maksimal gitu. Ya. Oke gitu Ya dulu. mas, siap mas. Mohon Mohon maaf maaf sebelumnya kalau ada mas. salah kata. Sampai ketemu lagi di pertemuan Amin. selanjutnya. Terima Sama-sama kasih. mas. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.